temannya 7 bulan nggak bayar, jadi dia juga mau lama nggak bayar guys. Dia nggak bayar, WhatsApp nggak dibalas, tapi dia yang marah, lihat nih. Halo pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay. Jadi bay, sebenarnya video ini tuh pengen gue bikin di hari Jumat gitu ya. Cuma gara-gara paginya ada Zoom meeting dadakan, akhirnya ya gue baru bisa bikin videonya hari ini. Dan gue nggak bisa bikin videonya pas weekend karena kan kalau Sabtu Minggu tuh gue kudu family time gitu ya. Cuma karena mau bazir gitu ya, skripnya udah ada dari hari Kamis. Jadi ya maaf ya kalau mungkin beritanya rada kurang update gitu. Ya oke lah baik, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan kita yang pertama. Cus. Jadi baik, seperti yang lu tahu gitu ya, kemarin ada berita bahwa seorang security mengalungi borgol ke leher seorang pengendara ojek online. Kronologi kejadian tersebut, awalnya ada seorang ojol yang menerima orderan untuk mengambil uang keamanan dari sebuah resto. Dan sebelum si ojol ini datang, ternyata si pegawai restonya ini sempat ditelepon sama orang yang bernama Herman, terduga pelaku utama ini ya, si Herman ini, untuk menyerahkan uang keamanan sebesar 300.000 kepada ojol tersebut. Karena si pegawai resto ini taunya keamanan di daerah dia bernama Pak Budi, ya akhirnya pegawai resto ini nelpon si Pak Budi gitu untuk datang ke restonya. Dan gak lama akhirnya si ojol dan Pak Budi ini datang secara bersamaan. Karena Pak Budi ini mungkin melihat ada orang yang ingin mengambil haknya sebagai penjaga di daerah situ, ya tanpa basa-basi kau ajak happy-happy gitu ya, akhirnya terjadilah video seperti berikut. Kalau ngambil duit nih kamu, nah, kamu disuruh siapa tadi? Kita tahu pak ini nomornya pak. Hah? Abang ojolnya pasrah gitu ya. Ya mau gimana lagi sih. Nah pak. 0816-905-9744. Nah itu, kamu tahu lah nih. Kita tahu pak. Ini tolak penipuan tuh lah. Udah lah. Kamu jangan sekali-sekali disuruh lah. Oke. Jangan sekali-sekali disuruh. Lagi jangan sekali-sekali kamu suruh ambil duit nah. Ambil biasanya kamu jangan sekali suruh. Soalnya udah kita tahu juga pak. Iya. Tadi pas belum terima kan langsung minta telepon aja. Kalau kamu ambil duit nggak kumpul orang kulit kamu nah. Kulit kamu kumpul. Jangan gitu pak. Ada bocor. Ini Kalau ambil duit nah, rapor nih kamu. Iya. Oke. Kumpul orang kulit kamu nah. Ambil duit kamu bocor. Kalau ambil duit nih kamu. Oke. Baru kayaknya bu. Iya pak. Ini penipuan tuh lah. Iya. Kalau penipuan lu minta maaf pak, soalnya lu kita tahu Iya, juga. maling. Ya, ini bawa kantor lu apa nih? Lu kan gua di kantor pak. Iya. Kan kita tahu apa-apa. Iya, bocor. Ini penipuan tuh lah. Oke. Gue kurang paham bahasanya gitu ya bay. Tapi ke sok tahuan gue aja nih Maya, sepenangkapan gue, bapak security-nya ini bilang kalau misalnya ada orderan lagi buat disuruh ngambil uang, yaitu jangan mau gitu. Atau mungkin dari lu pada gitu ya, yang paham sama bahasanya, bisa kali translatein di kolom komentar. Sebagai driver itu cuma Oh ini kayaknya si abang ojolnya udah lapor polisi gitu. menyampaikan pesan aja ibaratnya. Jadi kalau misalkan sudah sampai di tempat terbukti bahwa itu penipuan, ya udah gitu loh. Ya, Terus makmur hari ini. ini atas perlakuan bapak itu sama viralnya video ini pak. Soalnya ibu saya sampai sakit gitu. Cerai, teman nama kita ya. Kalau kita kan sebagai sekarang udah mati. Nah, buat Maxim ke Polres lah. Nah. Ini kayaknya saingan jaket hijau gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Dan ternyata sebelumnya pernah ada kejadian seseorang yang datang ke resto tersebut mengaku sebagai keamanan di situ, terus mengambil haknya si Pak Budi ini. Ya mungkin karena pernah ada kejadian seperti itu, makanya si Pak Budi ini ya naik pitam gitu bay.
Dan yang memvideokan video tersebut sebenarnya si pegawai resto, cuma bukan dia yang menyebarkan. Pegawai restonya ini cuman kayak nge-share video tersebut ke grup tempat dia bekerja sebagai eviden bahwa ada kejadian seperti ini. Ya, dan seperti yang lu tahu gitu ya, gara-gara kejadian ini si Pak Budi dilaporkan ke polisi, tapi endingnya ya alhamdulillah gitu berakhir damai. Namun pelaku utamanya nih si Herman ini belum diketahui gitu identitasnya. Oke, next bye. Jadi bye ini ada berita yang cukup ngeselin juga gitu ya, dimana beredar sebuah video ada seorang emak-emak yang tidak mau bayar kontrakan, dan pas diusir malah galakan beliau. Kocak. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya videonya, cus. Bilang temannya 7 bulan nggak bayar, jadi dia juga mau lama nggak bayar guys. Dia nggak bayar, WhatsApp nggak dibalas, tapi dia yang marah, lihat nih. Tuh ngomong bego, ngomong tolol ya guys. Nih. Nah, ya bener ya, terus Bu. WhatsApp saya nggak dibalas, telepon nggak dibalas. Saya udah kasih waktu 1 minggu, saya udah ngomong. Buktinya mana Bu kalau balas? Oh, ini ada captionnya gitu ya. Malah aku dibilang tolol, bodoh, anjing, nggak usah pakai jilbab, hati busuk dan lain-lain. Karena makian dari ibu ini, dia sewa di rumah saya, belum bayar. Saya WA, saya telepon, nggak direspon. Saya udah bilang siapin aja barangnya keluar dari rumah, juga nggak dibales. Waktu saya datang ke rumah, dia malah marah-marah kayak gini. Waktu saya bilang tolong kosongkan rumah, dia bilang rumah gubuk jelek aja belagu. Ibu rumah jelek gubuk aja betah gitu ya. Mentang-mentang gak bayar. Cih. Banyaklah makian dia teriak-teriak. Diemin aja lah ya. Ngeladenin orang kayak gini gak ada manfaatnya. Malah makin banyak dosa. Dan lucunya ibu dan anaknya mau viralin WK. Dah ngakak lah. Aku tahu netizen pinter, tahu mana yang bener, mana yang salah. Dan pas gue baca komennya, banyak gitu orang-orang yang malah ngebela si ibu dengan alasan kasihan karena si ibunya ini diviralin. Ini semua harus banget diviralin gitu. Nah, terus ada lagi nih, serius nanya. Kalau ada kejadian seperti ini terus dia viralin walaupun dia bener, tapi semua orang jadi tahu ibunya jadi malu. Itu kan urusan dia berdua, yang punya kontrakan salah apa tidak. Ya kalau ditanya salah apa tidak, ya tidak lah. Orang Simbanya cuma mempertahankan hak dia gitu. Nih, sikit-sikit video, betul. Apa sih faedahnya nyebarin video gitu? Aneh manusia sekarang kelakuan binatang semua. Ya kan emang benar kalau misalnya menurut sains, manusia adalah binatang yang berpikir. Cuma itu ibu-ibu nggak ada mikirnya. Masa temannya nunggak kontrakan dia juga pengen ikutan? Kan goblok. Entah ini orang-orang tuh pada nonton videonya doang terus nggak tahu ada slide terakhir, atau emang ngeliat tapi nggak dibaca gitu ya karena males. Padahal di kalimat akhir captionnya gitu ya Bay, ini tuh ada penjelasannya gitu kenapa videonya diviralin. Nih ya gue jelasin. Dan lucunya ibu dan anaknya mau viralin WK, dah ngakak banget lah. Nah di sini aja kan maksudnya bahwa si Mbak ini ngeviralin video tersebut buat jaga-jaga kalau si ibu sama anaknya ini melakukan playing victim. Kocak bet dah. Dan ternyata statement terakhir dari Simbanya itu rada kurang tepat gitu ya. Bahwa Mbak ini bilang, aku tahu netizen pintar tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya tapi tetap ada sih netizen yang pintar, contohnya kayak ini. Dari Teguh.Wijaksono37 yang bilang gak ada nurani, kasihan ibunya jadi malu, apa-apa harus diviralin, mari berpikir sebagai penengah. Terlintas dari masalah perekonomian ibu itu, tapi nunggak 7 bulan itu sangatlah lama dan tidak bisa dihubungi, telepon, WA tidak direspon, terlihat sekali tidak memiliki rasa salah, malah memaki. Nah iya bener nih. Saya kira yang punya kontrakan sudah di ujung sabarnya, dan tindakannya tidak salah jika memang ibu itu tidak membayar. Tapi kalau ada itikat baik dari ibu itu mau bayar, harusnya tidak ada video seperti ini di sini. Salam. Respect, Teguh. Alhamdulillah gitu ya, netizen yang pintar masih ada. Cuma sedikit. Dan gue curiganya sih ibu ini emang kayak modus gitu, Bay. Sengaja ngontrak terus nggak bayar sampai diusir. Terus pindah kontrakan lalu mengulangi hal yang sama lagi. Karena Simbanya tadi bilang gitu kan, kalau si ibu ini pengen kayak temennya gitu.
yang gak bayar kontrakan sampai 7 bulan. Nih teman sesat kok diikutin. Bu, ibu. Kocak banget nih ibu-ibu. Ya oke lah, segitu aja video gue kali ini. Memang bisnis kontrakan adalah usaha dengan modal yang cukup besar, tapi passive income-nya tuh ya menjanjikan gitu ya. Kalau dapat orang yang bener. Kalau modelannya kayak ibu tadi sih ya, rungkat. Oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.